Selamat pagi pemirsa budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ayun Rahmawati di DKJT Podcast. Dalam suasana yang sedikit berbeda dari biasanya di studio, ini masih di rangkaian Jatim Art Forum 2023, kita berada di Taman Krida Budaya di Malang. Baiklah, pada sesi ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah sutradara dari Institut Hidup Yogyakarta. Selamat pagi Mas Vicky T. Sanjaya. Apa kabar ini? Selamat pagi Mbak Ayu. Wah. Kabarnya baik, sehat. Luar biasa ya Mas. Ini udah lega sekali ya habis pertunjukan tadi malam. Ya. Baik, kita ngobrol-ngobrol aja ya Mas ya, bincang-bincang santai tentang teater tadi malam yang ditunjukkan dalam rangkaian JAF ini. Sebenarnya itu seperti apa sih Mas tantangannya? Karena kalau saya lihat dari sinopsisnya kan dari alih wahana cerpen ya Mas ya. Betul. Pasti itu banyak sekali pertimbangan dan bagaimana tantangannya Mas? Ya, Institut Hidup kali ini memang prosesnya kan setiap karya kita memiliki pendekatan yang berbeda. Karya yang lumayan panjang, cukup panjang ini 2 kali ini. Sebelumnya kami sutradaranya tidak hanya saya, ada juga Mbak Aivela. Sebelum ini kami mengerjakan proyek yang berkaitan dengan tema ibu-ibu gitu, ibu-ibu kampung urban. Kemudian kami melakukan pendekatan dengan metode peer workshop, kemudian diskusi dengan ibu-ibu yang ada di kampung dan membuat pertunjukan teater, itu salah satunya. Untuk pertunjukan yang DKJT ini, yang Forum Jawa Timur Art Forum ini, kami sutradaranya saya, ada pemain dari Mbak Aivela, juga dibantu sama teman-teman teater Hampa Malang. Kami mengangkat cerpen dari Mbak Aivela, judulnya Aku Ingin Meniup Balon gitu. Memang kita konsepnya adalah alih wahana dari cerpen, kemudian kita angkat ke pertunjukan gitu. Nah, itu kan pasti rumit sekali ya dari cerpen. Jangankan untuk ke teater ya, ke film aja memang banyak prosesnya. Ya. Nah, seperti apa itu tantangannya, kesulitannya Mas? Di kami memang kerja kami lintas disiplin, basisnya tidak hanya dari teater, saya dari pantomim dan teater, Mbak teater, ada teman lagi dari cerpen, dan satu teman dari fashion designer yang memang dia pekerjaannya di fashion. Terus kali ini di cerpen Baik alih wahana kita membaca bersama. Kita membaca bersama dan mencoba mengkontekskan relasi cerpen ini dengan situasi saat ini. Jadi kami kemudian ketika membaca ulang cerpen ini, kemudian muncul beberapa hal. Salah satunya adalah trauma, tubuh trauma, dan juga isu ruang tentang udara, perebutan udara. Kondisi udara kita yang sekarang ini sudah maksudnya tidak begitu baik, banyak polusi. Kita seperti berebut udara. Kami mencoba menggali tema tentang ekologi, perubahan udara. Sekaligus udara kita lihat sebagai satu ruang yang di sana juga ada perebutan ruang, suara, ingin menyampaikan ekspresi. Kemudian salah satu teman yang basisnya memang risetnya cerpen-cerpen yang terkait dengan 65, kemudian mengusulkan bahwa salah satu ruang juga suara yang tidak terfasilitasi adalah teman-teman dari penyintas 65. Jadi kami menjahitnya, membaca cerpen kemudian menjahitnya, mengkontekstualisasikan dengan peristiwa saat ini dan menyajikannya dalam bentuk pertunjukan. Itu pasti harus mengalami banyak sekali ini ya Mas, tahapan ya? Iya. Sampai berapa lama latihannya sebelum? Ya, kita proses ini sekitar, karya ini kan tidak baru sebenarnya. Karya ini sudah kita pernah kerjakan dulu, tapi sifatnya masih naratif gitu. Dalam proses untuk Jawa Timur Art Forum ini, kami sekitar 2 bulan kami membedah cerpen itu, kemudian mengkategorisasikan beberapa hal yang menurut kami penting, dan itu menjadi pijakan metode untuk melakukan eksplorasi ketubuhan gitu. Tidak hanya ketubuhan, kami juga memasukkan teks surat-surat dari penyintas 65 gitu. Jadi memang ada kolaborasi ya? Iya. Kolaborasi antara banyak kemampuan dan
fashion itu tadi ada fashion designer, ada fashion designer juga masuk. Dia membaca cerpennya, dia berdiskusi dengan kami tentang material, tentang isu, kemudian memutuskan beberapa hal yang sifatnya artistik gitu. Betul sekali. Jadi kolaborasi dari banyak sekali disiplin ilmu dan keahlian. Nah, yang paling dalam menemui kesulitan di mana, Mas? Karena ada pantomim juga yang itu sebenarnya tidak mudah juga untuk divisualisasikan ya. Ya, kalau kita bekerja tidak hanya di satu kota, karena kita mengajak teman-teman di Malang, memang komunikasi dan koordinasinya kita via Zoom ya, untuk menyampaikan konsep, untuk persiapan gitu. At least selama 2 bulan, 1,5 bulan kita latihan ada di Jogja, kemudian persiapan di sini ketika kita berada di sini sekitar 1 mingguan kita tinggal mengkomunikasikan dan latihan kembali gitu. Ya kesulitannya ya memang karena prosesnya pendek, jadi ya memang kita harus membagi kebutuhan dalam jangka pendek yang tidak harus selesai. Karya ini bagi kami tidak harus selesai di pertunjukan ini, bisa berkembang lagi, makanya kami menyebutnya sebagai seri artinya tidak berhenti di satu titik pencapaian artistik gitu, kita masih bisa mengembangkannya lagi. Memang banyak kekurangan, masih banyak dramaturgi yang mungkin tidak ringkas, tapi kami mencobanya untuk tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, tetapi esensinya adalah beberapa kata kunci tadi. Di cerita Aku Ingin Meniup Balon, kami mengambil akunya adalah kita, orang-orang yang ada di dalam hidup. Meniup adalah bagian kami dari representasi udara tadi. Balon adalah ruang itu. Bagus. Iya, menarik sekali. Bahkan ada musiknya juga ya, sebagai pemanis. Itu adalah kolaborasi yang sangat bagus. Nah, mengenai Institut Hidup Yogyakarta sendiri seperti apa, Mas? Ya, Institut Hidup itu kita masih muda ya, Mbak. Di 2015 kami mulai. Sebenarnya memang dulu awalnya adalah ruang bagi saya, dan karena istri saya juga di teater, kami membuat ruang itu namanya Institut Hidup. Tapi sebenarnya program kami tidak hanya terkait artistik, tapi juga pengembangan metode latihan, juga ada diskusi mingguan gitu. Kita ada beberapa program yang sifatnya kontekstual dengan isu-isu hari ini, apa yang sedang banyak diperbincangkan kita obrolkan dalam ruang Institut Hidup ini. Jadi memang tidak hanya terkait pada proses penciptaan artistik, tapi juga bagaimana menampung gagasan atau ide yang berkembang saat ini agar kita terus terhubung gitu. Iya. Berarti belum berapa tahun usianya? Ya dari 2015. Cukup. Kurang lebih 8 tahun. Baik. Itu pasti sudah banyak sekali pertunjukan-pertunjukannya, Mas. Ya, kalau pertunjukan utuh, at least kita ada beberapa, cuma yang utuh 2 forum yang sebelum ini kita di Lini Masa di Taman Budaya, kemudian di Jawa Timur Art Forum. Sebelumnya hanya karya-karya pendek yang ditampilkan di Bentara Budaya, kemudian di Paradance gitu, dan juga di Festival Kesenian Yogyakarta, tapi cuma sequel pendek-pendek aja. Baik. Nah, dari penampilan dan pertunjukan yang mungkin sudah pernah dilakukan ya, Mas, bagaimana pendapat Mas Vicky sendiri tentang Jatim Art Forum 2023 ini, Mas? Sebenarnya Jatim Art Forum 2023 ini menurut saya sebagai ruang menarik ya, karena kalau saya meraba mungkin tidak keliru, ada beberapa divisi yang kemudian tergabung dalam satu forum rembuk, seperti Forum Rembuk Komunikasi dan Budaya di daerah Jawa Timur, yang kemudian dibagi lagi ada kuratorial di dalam seni rupa, ada teater, ada mungkin tari, ada musik. Ya, menurut saya itu satu ruang yang menarik, bagaimana lintas seni dapat bertemu dalam satu forum gitu, dan kemudian bisa saling menengok bagaimana perkembangan dinamika wacana, kemudian isu yang diperbincangkan. Menurut saya itu menarik gitu, dan pilihan-pilihan kuratorial yang tidak dalam tanda petik itu mainstream gitu. Mainstream itu bahwa kelompok-kelompok yang mungkin notabene sudah terbentuk dan sudah jadi mapan, itu yang menurut saya jadi menarik kan.
yang yang dikuratori dan dilihat adalah komunitas-komunitas yang sedang tumbuh, memiliki tawaran, memiliki ide, memiliki gagasan yang bisa dilihat bahwa ini memiliki potensi, bukan sesuatu yang sudah baku dan jadi. Betul banget. Terima kasih atas masukannya ya. Nah sekarang bagaimana Mas harapan dan mungkin seperti apa sih Jatim Art Forum ke depan? Ya, sebagaimana yang saya lihat tadi sebagai forum komunikasi rembuk seni, saya kira seharusnya komunikasi dan persiapan dan kuratorial ataupun produk pertunjukan ini bisa diakses banyak orang gitu. Bagaimana wacananya yang dilemparkan, bagaimana isu yang ditawarkan itu bisa terbaca oleh publik luas, tidak hanya di lingkup seni, harapannya sih seperti itu. Jadi Tetap harus ada keberlanjutannya Mas. Iya. Baik, untuk kebudayaan agar lebih baik. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mas Vicky. Semoga bisa menginspirasi kita semua tentang kemajuan kebudayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.